Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, terlebih dahulu mari kita sama-sama berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Jadi, hari ini kita sudah masuk pertemuan kedua dengan mata kuliah kebijakan konservasi sumber daya hutan. Sebelumnya, di pertemuan pertama kita sudah membahas tentang konsep kebijakan, terus apa kebijakan dan apa politik itu, terus bagaimana sumber daya hutan, serta bagaimana patron klien dalam model pengelolaan sumber daya hutan, terutama terkait mengenai masalah pengusaha, penguasa, dan masyarakat sekitar hutan dalam mengelola sumber daya hutan itu sendiri. Jadi, hari ini kita akan membahas terkait mengenai masalah sejarah pengelolaan hutan di Indonesia. Sebelum saya lanjut, terlebih dahulu bagi adik-adik mahasiswa, jangan lupa untuk absen di virtual class untuk perkuliahan hari ini. Jadi, hari ini kita akan membahas mengenai periodisasi sejarah pengelolaan hutan di Indonesia dari masa prakolonial hingga reformasi. Kemudian kita akan mengidentifikasi pergeseran paradigma kebijakan kehutanan pada setiap era, khususnya terkait eksploitasi, terus konsep sentralisasi dan desentralisasi yang saat ini telah terjadi di kehidupan kita dalam bernegara. Kemudian yang ketiga, kita akan menganalisis dampak dari kebijakan-kebijakan tersebut, terutama kebijakan kehutanan nasional terhadap kondisi tutupan lahan serta tenurial. Dan yang terakhir, nanti juga kita akan membandingkan dinamika pengelolaan hutan nasional dengan konteks kepulauan Maluku Utara, seperti itu. Lanjut, jadi jika kita melihat sejarah pengelolaan hutan, beberapa referensi menyebutkan ada 3. Akan tetapi di sini kami memasukkan 5 babak sejarah pengelolaan hutan di Indonesia itu sendiri. Yang pertama, ada namanya prakolonial, kemudian ada masa kolonial, kemudian kemerdekaan awal, era Orde Baru, dan reformasi pasca reformasi, seperti itu. Apa itu prakolonial? Prakolonial di mana hutan dikelola berdasarkan tribal, suku, ataupun kerajaan, kalau di Maluku Utara, kesultanan. Itu kita masuk kategorinya dalam prakolonial. Sedangkan masa kolonial, eksploitasi dan regulasi, masa kolonial, para penjajah khususnya di Maluku Utara, Portugis dan Spanyol datang mengeksploitasi sumber daya alam. Kalau di Jawa, Sulawesi, Sumatera, Belanda datang mengeksploitasi sumber daya alam. Di Maluku Utara khususnya lebih condong kepada rempah-rempah, terutama pala dan cengkehnya. Kemudian kemerdekaan awal, di sini setelah lahir yang namanya konsep bernegara, dalam hal ini Indonesia. Jadi hutan dijadikan sebagai aset negara. Karena masuk dalam periode-periode awal kemerdekaan, otomatis negara membutuhkan yang namanya pemasukan dalam mengelola atau keberlanjutan negaranya. Dan oleh karena itu, para pemerintah, para founding father mencari alternatif solusi untuk menghasilkan aset agar supaya dalam bernegara bisa berjalan maksimal. Seperti itu, makanya untuk memasukkan sebagai bahan utama dalam penghasil aset, hutan dijadikan sebagai aset utama. Kemudian masuk era Orde Baru. Disinilah booming konsep HPH, yang dimana di sini masa era Soeharto.
beberapa provinsi di negara kita masih ada, bisa terlihat kalau kita di Maluku Utara, di Sedangoli sana masih ada HPH. Kemudian setelah itu pasca Orde Baru kemudian masuk era reformasi. Model pengelolaannya lebih kepada desentralisasi dan konsep perhutanan sosial mulai booming. Seperti itu. Oke, lanjut. Era prakolonial. Era prakolonial ini masuk dalam sebelum abad ke-17, di mana pada masa era prakolonial hutan itu dipandang sebagai bagian dari kosmologi. Makanya jika adik-adik senang membaca buku sejarah, konsep pola antara manusia dengan alam itu tidak bisa dilepas pisahkan. Makanya lahirlah yang namanya konsep ibu pertiwi, motherland, karena manusia secara pemenuhan kebutuhan hidup, baik sandang pangan maupun obat-obatan, mereka tidak bisa lepas dari yang namanya hutan itu sendiri. Seperti itu. Sehingga karena masyarakat pada masa era prakolonial ketergantungannya terhadap hutan itu sangat tinggi atau kuat, sehingga lahirlah yang namanya pola pengaturan tata pengelolaan hutan itu. Beberapa suku-suku di Indonesia masih terdapat model-model pengelolaan hutannya seperti Sasi yang mungkin ada di Maluku Utara, Tanah Ulayat, larangan-larangan yang masih dianut sampai sekarang di beberapa suku. Tujuannya apa? Tujuannya dari pengaturan pengelolaan hutan itu adalah untuk mengatur akses dalam pemanfaatan hasil hutan itu secara turun-temurun, agar tidak terjadi yang namanya eksploitasi secara berlebihan. Karakteristik masyarakat era prakolonial, khususnya di Indonesia, itu lebih kepada komunitas, atau boleh dikata modelnya gotong royong, antara satu individu dengan individu yang lainnya saling bersama-sama dalam menjaga, saling bersama-sama dalam melanjutkan kehidupan, khususnya dalam mengelola hutan sebagai tempat untuk mencari makan, minum, dan lain sebagainya. Sehingga model pengelolaan hutan pada masa itu lebih lestari karena ada aturan adat tersebut yang membatasi eksploitasi secara berlebihan. Hutan berfungsi secara ekologis, hutan juga berfungsi secara sosial, dan lebih yang utama, hutan dijadikan sebagai spiritual sekaligus. Pada masa itu, peran kerajaan atau kesultanan di banyak wilayah Nusantara, termasuk Kesultanan Ternate dan Tidore, penguasa lokal hasil hutan dan rempah, tidak dikelola oleh unit birokrasi formal dalam hal ini kalau kita lihat sekarang Dinas Kehutanan atau KPH, tapi pengelolaannya diatur oleh kesultanan, seperti itu. Lanjut, kemudian masa kolonial Belanda. Masa kolonial Belanda masuk di Maluku Utara, Portugis ataupun Spanyol masuk. Lahirlah yang namanya regulasi hutan formal. Mereka datang dan mengatur pola pengelolaan hutan. Tahun 1865 ada disebut dengan Bosco Ordonantie atau ordonansi hutan. Diterbitkan di awal negara mengklaim kontrol atas kawasan hutan, terutama hutan-hutan yang ada di Pulau Jawa. Tahun 1897 pembentukan Jawatan Kehutanan Boswesen untuk mengelola hutan jati secara sistematis di Pulau Jawa. Tahun 1927 Bosco Ordonansi diperbarui, di mana tujuannya memperkuat kewenangan negara kolonial dalam menetapkan kawasan hutan negara. Tahun 1930-an sistem tebang tanam diterapkan pada hutan jati di Jawa. Seperti itu. Mulailah pengenalan sistem silvikultur diterapkan pada
masyarakat di era kolonial pada zaman kolonial Belanda. Jadi pada masa ini pengelolaan hutan lebih difokuskan pada pengelolaan hutan kayu atau timber. Tujuannya apa? Salah satunya sebagai bahan dasar untuk pembuatan kapal, karena pada saat itu ekspansi atau penjelajahan di dunia itu memakai kapal, dan kapal untuk membuat kapal bahan dasarnya dari kayu, sehingga pola pengelolaan hutan pada masa itu lebih terfokus pada timber, khususnya kayu jati, seperti itu. Selanjutnya, masih di era kolonial, di luar Jawa, konsensi dagang dan jalur rempah khususnya di Maluku dan Maluku Utara sudah menggeliat. Pola umum di luar Jawa, konturnya negara jauh lebih longgar dibanding Jawa, karena belum ada jawatan kehutanan yang menjangkau seluruh wilayah luar Jawa. Seperti kalau boleh dikatakan di era sekarang itu contohnya modelnya kayak dinas kehutanan, di bawahnya ada KPH. Sehingga sumber daya hutan lahan dieksploitasi lewat kontrak dagang perusahaan swasta dan hak konsensi, bukan sistem silvikultur normal. Jadi company atau perusahaan-perusahaan dagang itu melakukan eksploitasi secara besar-besaran agar supaya kebutuhan di dunia bisa terpenuhi, tapi dengan cara yang boleh dikatakan tidak maksimal lah. Fokus utamanya adalah komunitas yang bernilai tinggi untuk pasar dunia, bukan pengolahan kayu secara berkelanjutan. Berbeda di Pulau Jawa yang fokus utamanya pada timber, di luar Jawa fokusnya pada rempah-rempah, khususnya pala pada saat itu, apalagi cengkeh dan lain sebagainya. Di Maluku Utara, khususnya Ternate dan Tidore, adalah pusat jalur rempah, khususnya cengkeh dan pala, yang diperebutkan POC sejak awal abad ke-17, jauh sebelum Bosco Ordonanti berlaku. Maksudnya ini undang-undang dan turunannya seperti pengelolaan kayak sekarang di kayak ada dinas kehutanan dan KPH, seperti itu. Hutan dan kebun rempah dikuasai melalui monopoli dagang atau Hongi Tohten, bukan lewat kelembagaan kehutanan formal seperti di Jawa. Jadi hutan dan kebun rempah masih dikuasai melalui model monopoli dagang. Model monopoli dagangnya ini bisa saja secara soft ataupun secara ekspansif. Contohnya seperti soft itu melakukan adu domba antar raja atau antar kesultanan, atau langsung mengekspansi atau langsung berperang, seperti itu. Dampaknya apa? Tata kelola kehutanan modern KPH, tata kelola kehutanan modern, tata kehutanan yang modern jauh terbelakang dibanding Pulau Jawa, karena di Pulau Jawa sudah menerapkan tata kehutanan modern yang tadi Bosco Ordonanti, sedangkan kita masih berada pada wilayah monopoli dagang di perusahaan-perusahaan company tersebut. Lanjut, masuk kemerdekaan awal. Kemerdekaan awal, hutan dipandang sebagai aset negara, di mana karena dia aset negara, otomatis mau tidak mau masyarakat pada saat itu memiliki warisan hukum kolonial, khususnya Bosco Ordonanti masih menjadi rujukan utama karena belum ada undang-undang kehutanan nasional pengganti pada saat itu. Pada saat itu juga fokus negara masih berfokus pada konsolidasi. Prioritas pemerintah pada stabilitas politik ekonomi pasca revolusi, kebijakan kehutanan belum menjadi agenda utama karena pada saat itu masih kemerdekaan awal, otomatis fokus utamanya kita itu lebih kepada bagaimana kita berkonsolidasi, membangun negara ini agar bisa berkelanjutan, seperti itu. Dan hutan dinyatakan milik negara. Jadi semua hutan yang ada pada saat itu
sistem pengelolaannya atau sistem kepemilikannya dikelola oleh negara dengan prinsip penguasaan hutan oleh negara dipertegas, meneruskan logika kolonial namun atas nama kedaulatan nasional. Jadi pada saat itu masyarakat yang sudah berpuluh tahun bertempat tinggal, berkembang biak di dalam atau di luar kawasan hutan tidak punya hak secara legal dalam mengelola hutan itu sendiri. Yang ada hanya hutan milik negara. Kemudian lanjut, era konsensi HPH. Era konsensi HPH di sini masuk zaman Orde Baru. Kalau sebelumnya zaman Orde Lama, hutan sebagai mesin devisa karena masa Orde Baru pembangunan di mana-mana, negara butuh yang namanya pasokan suprastruktur atau ekonomi, sehingga fokus utamanya hutan dijadikan sebagai alat agar bisa memenuhi kebutuhan negara, khususnya suprastruktur dalam hal ini faktor pendukung. Tahun 1967, Undang-Undang Nomor 5 tentang ketentuan-ketentuan pokok kehutanan sudah disahkan. Akibat dari itu, lebih dari 500 izin hak penguasaan hutan atau HPH diterbitkan di hampir seluruh Indonesia. Dampaknya apa? 60 juta lebih hektar luas kawasan hutan dibebani konsensi HPH pada puncaknya. Apa penciri dari kebijakan Orde Baru? Cirinya yang pertama, sentralisasi penuh kewenangan pengelolaan hutan di tangan pemerintah pusat. Jadi pemerintah daerah tidak punya kewenangan penuh dalam mengelola khususnya pengelolaan hutannya. Kemudian hutan diperlakukan sebagai sumber pertumbuhan ekonomi jangka pendek melalui ekspor kayu. Kemudian minim ruang partisipasi masyarakat adat dan lokal dalam pengambilan keputusan karena sifatnya sentralisasi. Apa keinginan di pusat, itu yang mesti dijalankan oleh daerah. Kemudian, apa dampaknya dari model pengelolaan tersebut? Ya, kita bisa rasakan sampai saat ini beberapa di daerah, deforestasi dan konflik tenur liar terjadi di mana-mana. Laju deforestasi pada saat itu tinggi sehingga eksploitasi tanpa kendali memadai menyebabkan kerusakan hutan meluas menjelang akhir tahun 90-an. Belum lagi konflik tenurial, penetapan kawasan hutan negara sering tumpang tindih dengan wilayah adat sehingga memicu sengketa berkepanjangan. Beberapa konflik terjadi disinyalir berawal dari konflik tenurial ini. Kemudian khususnya ini yang paling utama, melemahnya kelembagaan adat. Jadi kewenangan pengaturan hutan oleh lembaga adat tergerus oleh dominasi izin-izin negara dan korporasi, terutama perusahaan-perusahaan yang mendapatkan akses legal HPH seperti itu. Oleh karena itu terjadilah yang namanya ketimpangan ekonomi. Nilai ekonomi hasil hutan sebagian besar dinikmati oleh pemegang besar hak pengelolaan hutan itu. Seperti itu. Dan sedikit saja yang mengalir ke masyarakat sekitar hutan. Jadi tidak terjadi yang namanya trickle down effect kalau dalam teori ekonomi. Tidak ada efek yang meretas kepada masyarakat sekitar. Tidak ada efek yang menetes terhadap masyarakat sekitar hutan. Lanjut. Masuklah kita pada era reformasi setelah Orde Baru selesai. Masuklah era reformasi tahun 98 sampai sekarang. Di sini yang paling penting kita melihat bahwa model pengelolaan kebijakan berfokus pada desentralisasi. Karena berfokus pada desentralisasi, lahirlah yang namanya pengakuan hak masyarakat. Dan turunannya juga melahirkan berbagai aturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menggantikan Undang-Undang tahun 1967 sebelumnya,
di mana dalam undang-undang ini memperkenalkan prinsip pengelolaan hutan secara berkelanjutan atau sustainable dan fungsi kelestariannya. Tahun 2001, otonomi daerah membuka kewenangan pengelolaan hutan lebih besar ke provinsi dan kabupaten, meski kerap menimbulkan tumpang tindih kewenangan. Tahun 2010-an lahirlah yang namanya KPH. KPH dibentuk di seluruh provinsi, terutama kota dan kabupaten, sebagai unit pengelola hutan di tingkat tapak. Jadi di induk provinsi ada yang namanya Dinas Kehutanan, sedangkan kabupaten dan kota ada yang namanya KPH, Kesatuan Pengelolaan Hutan. Tahun 2016 lahirlah yang kemudian program perhutanan sosial yang memuat 5 skema: hutan desa, kemasyarakatan, hutan adat, kemitraan, dan sebagainya. Hal ini membuka akses legal bagi masyarakat, terutama masyarakat di sekitar hutan, dalam memanfaatkan dan mengelola hutannya, seperti itu. Kemudian lanjut, di sini kita bisa melihat bahwa setiap masa, setiap era, pergeseran paradigma kebijakan kehutanan nasional dapat kita simpulkan seperti pada masa prakolonial, pengelolaannya dikelola oleh adat lokal, dalam hal ini kerajaan atau kesultanan. Masuk masa kolonial, karena bangsa-bangsa Eropa mencari aset sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan dunia, akhirnya terjadi yang namanya penjajahan, eksploitasi tak terkendali di negara induk. Kemudian masa awal merdeka, di sini transisi hukum yang dibuat di masa kolonial, warisan kolonial, masih diadaptasi, masih dipakai. Sedangkan masa Orde Baru, sentralisasi dan booming HPH. Jadi semua kebijakan bertumpu pada sentralisasi atau pemerintah pusat. Lahirlah yang kemudian booming HPH. Tujuannya sebenarnya untuk mengakomodir pembangunan khususnya di Indonesia, seperti itu. Kemudian yang terakhir, era reformasi. Era ini lebih fokus kalau di era Orde Baru berfokus pada sentralisasi, sedangkan era reformasi berfokus desentralisasi. Jadi pemerintah provinsi, kabupaten, kota memiliki kewenangan tersendiri dalam mengelola hutannya, sehingga melalui dengan adanya desentralisasi lahirlah kemudian konsep perhutanan sosial yang bisa kita lihat saat ini. Seperti itu. Kemudian lanjut, jejak sejarah pengelolaan hutan di Maluku Utara kita bagi dalam 4 model. Yang pertama, jejak sejarah Kesultanan Ternate dan Tidore. Sebelum kolonial, hutan dan kebun rempah dikelola dalam struktur kekuasaan kesultanan dan adat setempat. Jadi, dulu masa kesultanan, kita ini terkenal dengan namanya pala dan cengkeh. Dan orang-orang dari Eropa sana datang hanya untuk memburu kedua komoditi rempah ini. Karena mereka datang ke Provinsi Maluku Utara, masuklah yang namanya era VOC dan kolonial. Mereka ingin memonopoli rempah tersebut karena nilainya sangat tinggi di dunia. Mereka ingin menguasai jalurnya, mereka ingin menguasai dagangnya, mereka juga ingin menguasai kelembagaan kehutanan formal yang sudah berlaku di masa Kesultanan Ternate dan Tidore. Kemudian pasca kemerdekaan hingga Orde Baru, tata kelola hutan modern menjangkau Maluku lebih lambat. Kenapa lebih lambat? Karena ya kita lihat tadi di masa kolonial, khususnya Belanda hanya berfokus pada Jawa saja. Jadi undang-undang hanya berlaku di Jawa, yang undang-undang yang tadi mereka buat untuk dalam mengelola hutan. Dampaknya apa? Di Maluku Utara sendiri, model undang-undang tersebut lama terserap, lama menjangkau Malut, lebih lambat dalam menjangkau Malut. Kelembagaan adat pelan-pelan melemah
seiring ekspansi izin negara, seperti itu. Kemudian era reformasi di sini membuka jalan bagi pengelolaan hutan berbasis masyarakat, khususnya model pengelolaan hutan perhutanan sosial, seperti itu. Kelembagaan pengelolaan hutan di tingkat tapak. Jadi jika kita melihat khususnya di Maluku Utara sudah ada 16 unit KPH yang ditetapkan lewat SK Menhut nomor 73 atau Menhut nomor 2 tahun 2010. Total luas wilayah kelola hutan lindung dan produksi dalam 16 unit KPH ini yakni di atas kurang lebih 1,77 juta hektar. 10 kelembagaan KPH dibentuk berdasarkan Pergub Maluk nomor 44 tahun 2017, 5 KPHL dan 11 KPHP, KPHL lindung dan KPHP produksi. Apa tantangan yang dihadapi? Yang pertama keterbatasan sumber daya aparatur, sarana dan pendanaan operasional KPH. Ini menjadi masalah klasik di tingkat tapak. Kemudian beberapa dokumen rencana pengelolaan hutan jangka pendek belum tersusun optimal di banyak unit KPH. Karakteristik wilayah kepulauan menuntut strategi pengelolaan hutan yang berbeda dengan daerah lain. Karena kita provinsi kepulauan, otomatis kita mesti berfokus pada pola pengelolaan hutan model model small shelter, model pulau-pulau kecil. Kita tidak bisa samakan dengan pulau-pulau besar model pengelolaan hutannya. Kemudian ini yang paling penting, sinergi antar lembaga, karena kita di sini masih ada 4 kesultanan. Jadi mesti ada pola kolaborasi sinergi baik antara pemerintah pusat, provinsi maupun lembaga setempat, khususnya kesultanan, seperti itu. Kemudian pengolahan hutan nasional dengan Maluku Utara. Kalau kita melihat secara aspek basis awal pengelolaan, pola nasional lebih kepada silvicultur formal, khususnya model penanaman hutan jati di Jawa. Sedangkan di Maluku lebih berfokus pada rempah-rempah. Kemudian kelembagaan kolonial, jawatan kehutanan menjangkau sejak akhir tahun 1800-an. Sedangkan kita di Maluku Utara belum tersentuh kelembagaan kehutanan formal pada masa kolonial. Puncaknya apa? Puncak eksploitasi booming HPH Orde Baru skala besar dan cepat. Sedangkan di Maluku Utara tekanan lebih bertahap, terutama kayunya. Akan tetapi sekarang sudah masuk konsep hilirisasi, dalam hal ini tambang ya. Kemudian struktur wilayah umumnya berbasis daratan luas di pulau-pulau di luar Maluku Utara, sedangkan kita ini pulau kepulauan, sehingga kita butuh strategi tata kelola khusus pulau kecil. Kita tidak bisa samaratakan seperti itu model pengelolaannya. Kondisi HPA saat ini bervariasi. Umumnya di Jawa dan Sumatera itu, jika saya melihat kondisi KPH-nya lebih mapan. Sedangkan di kita 16 unit KPH masih terbatas, khususnya SDM dan pendanaan. Karena kenapa? Di Maluku Utara tadi merupakan provinsi kepulauan, otomatis dalam mengelola daerah-daerah kepulauan kita butuh yang namanya, salah satu contohnya transportasi. Di Ternate saja, jika ingin ke Maluku, jika ingin ke Halmahera ataupun pulau-pulau di sekitarnya, itu membutuhkan yang namanya transportasi laut, dan transportasi laut sangat jauh berbeda dengan transportasi darat, khususnya terkait mengenai masalah pembiayaan. Itu saja dari salah satu problem yang kita hadapi, seperti pengelolaan terkait masalah transportasi antara satu daerah dengan daerah lainnya. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, yang pertama, kebijakan kehutanan Indonesia berevolusi dari kelola adat kesultanan, kemudian kontrol negara terpusat, melahirkan yang namanya desentralisasi dan partisipasi.
Kemudian yang kedua, setiap era meninggalkan warisan hukum tenurial yang mempengaruhi kondisi hutan hingga kini. Yang terakhir, Maluku Utara menunjukkan pola khas kepulauan, dimulai dari niaga rempah, tersentuh kelembahan formal lebih belakang dibanding provinsi yang ada di Pulau Jawa dan Pulau Sumatera, dan kini kita menghadapi tantangan KPH yang lebih spesifik pada pulau-pulau kecil, sehingga kita tidak bisa menyamaratakan model pengelolaan yang ada di Sumatera dan Jawa dengan model pengelolaan yang ada di di Maluku Utara, Provinsi Maluku Utara. Terakhir di sini tugas mohon dikumpul minggu depan. Yang pertama, mengapa kelembagaan kehutanan formal baru berkembang dan lebih lambat di wilayah Maluku Utara dibanding Jawa? Yang pertama. Kemudian kedua, apa resiko dan peluang jika kewenangan pengelolaan hutan di daerah kepulauan makin disentralisasikan ke tingkat tapak KPH? Kemudian yang terakhir, nanti kalian narasikan pelajaran yang bisa kalian dapatkan dari sejarah pengelolaan hutan itu, khususnya terkait mengenai kelembagaan adat. Dikumpul minggu depan ya, melalui laman virtual class. Makasih atas waktu dan kerjasamanya. Jika ada pertanyaan, nanti kalian simpan. Nanti minggu depan kita akan diskusikan seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sehat selalu.